Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi, Jakarta. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh siap untuk menyambut firman Tuhan yang akan senantiasa menerangi perjalanan hidup kami. Inilah Tuhan, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca Mazmur pasal 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah Mazmur pasal 20. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu, dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Saudara-saudari, Mazmur 20 mengungkapkan sebuah doa dari umat untuk keberhasilan pemimpin mereka di dalam memerintah, di dalam menghadapi tantangan, termasuk juga di dalam peperangan. Untuk kita saat ini, Mazmur ini mendorong kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan demi pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah seperti raja dalam Mazmur ini menghadapi tantangan berat dalam memimpin, dalam mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat perlu berseru kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat dan keberhasilan kepada mereka yang sedang berkuasa. Biarlah mereka berkuasa dan senantiasa mengandalkan bukan kekuatan dan strategi mereka, melainkan mereka mengandalkan kuasa dan kasih karunia Tuhan saja. Ayat-ayat dalam Mazmur ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan militer. Kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan, kalau dikatakan di sini, kuda atau kereta perang. Melainkan kekuatan itu datang dari Tuhan. Nah, demikian juga sekarang ini.
Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kedamaian terletak bukan pada kecanggihan sistem atau kekuatan politik atau militer, tetapi pada ketaatan dan kesetiaan pada jalan Tuhan. Ketika pemerintah bersandar kepada hikmat Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri, maka segala rencana, segala rancangan dan perjuangan mereka akan memperoleh arah yang benar dan tujuan yang mulia. Sejarah mencatat, saudara-saudari, pemimpin-pemimpin yang berusaha menjalankan kekuasaan dengan bijaksana, dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, seorang kaisar Romawi yang bernama Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dicintai oleh rakyatnya. Dia pernah menuliskan demikian. Kata Marcus Aurelius, satu-satunya kekayaan yang akan engkau miliki selamanya adalah kekayaan yang telah engkau berikan. Kata-kata Marcus Aurelius ini mencerminkan sebuah pemahaman bahwa tujuan kekuasaan bukanlah untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya atau mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok atau golongan. Tujuan kekuasaan adalah untuk memberikan diri bagi kesejahteraan banyak orang. Meskipun Marcus Aurelius bukan seorang penyembah Tuhan dalam tradisi Ibrani, Marcus Aurelius menyadari bahwa kekuasaan yang sejati harus dijalankan dengan integritas, dengan kerendahan hati, dan kesadaran moral. Jadi, saudara-saudari, betapa pentingnya kita sebagai rakyat menaikkan doa untuk mereka yang berkuasa di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Doa yang menyerukan permohonan agar Tuhan menolong mereka yang berkuasa. Juga doa yang menyerukan agar mereka yang duduk di pemerintahan berkuasa dengan ketaatan dan kesetiaan pada jalan Tuhan yang adil dan benar. Ingatlah satu pesan yang ditegaskan Mazmur 20 ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kemenangan atau keberhasilan sejati bagi pemerintah yang berkuasa. Jadi saudara-saudari, doa yang tulus bagi pemerintah bukanlah suatu pengagungan terhadap kekuasaan manusia, bukan. Melainkan suatu penyerahan kepada Tuhan yang memegang kendali atas sejarah dunia ini, atas pemerintahan di dunia ini. Dalam dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pemerintah dan kita sebagai rakyat dipanggil untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk berjalan pada jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Mari berjalanlah dalam kesetiaan dan ketaatan pada jalan Tuhan. Sebab hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita akan menang dalam setiap perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pemazmur 20,
Kami juga ingin memegahkan selalu dan mengandalkan selalu kuasa-Mu, melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Engkaulah ya Tuhan, yang sesungguhnya memegang kendali atas sejarah dunia ini, atas semua pemerintahan yang ada di dunia. Kuasa-Mu mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan, menegakkan kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam kuasa-Mu. Tolonglah mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka yang berkuasa di dalam pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Beri kepada mereka cahaya hati dan pikiran yang menggerakkan mereka untuk mengedepankan kebenaran dan keadilan. Jauhkan mereka dari niat korup, niat yang merusak diri mereka, merusak keluarga mereka, merusak masyarakat, bahkan merusak dunia ini. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan untuk kemenangan dan keberhasilan mereka yang berkuasa, dan juga kemenangan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian doa pagi online kita. Kita akan lanjutkan perjalanan hidup kita. Kita saling mendoakan, termasuk juga kita mendoakan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.